Ya, pemirsa, kembali lagi di Pilkada Lahirkan Pemimpin Anti Korupsi, dan masih menyambung yang tadi ini bahwa anti korupsi dan juga politik uang ini menanggapinya tadi sudah disebutkan, setengahnya dilanjutkan, Pak. Saya tentunya berharap regulasi yang hari ini sudah ada, khususnya di Bawaslu maupun di Panwas tingkat kabupaten, betul-betul bagaimana mengawal dan mengawasi agar tidak terjadi politik uang yang dilakukan oleh oknum-oknum itu sendiri. Nah, jadi kaitan dengan harapan yang muncul, saya sih berharap masyarakat juga memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya melakukan demokrasi tanpa adanya motif pemberian, karena ini juga yang akan akhirnya menghancurkan kondisi masyarakat di Kabupaten Bogor selama 5 tahun. Tentunya masyarakat kan setiap 5 tahun selalu memberikan hak pilih, tetapi apakah setelah mereka memberikan hak pilihnya ada perubahan yang paling mendasar tentang kebutuhan dasar masyarakat, itu terjadi atau tidak? Nah, itu. Cerita sedikit, Pak, pada saat Bapak menjalankan sosialisasi kemarin-kemarin begitu, apakah ada dari warga yang ekspektasi tentang uang atau minta barang atau seperti apa, Pak? Kalau saya sih alhamdulillah, karena memang mengajak kepada masyarakat itu melalui edukasi yang baik tentang cara-cara demokrasi. Malah setiap kali saya turun ke masyarakat, masyarakat sendiri yang memberikan jamuan atau mereka yang memberikan hidangan untuk kami yang melakukan sosialisasi, dan ini jarang terjadi. Jadi di situ saya melihat adanya semacam harapan tentang masyarakat sendiri ingin melakukan perubahan di Kabupaten Bogor. Baik, kalau Bu Siti sendiri melihatnya mana nih? Malah justru masyarakatnya begitu yang antusias untuk mendapatkan perubahan gitu dari Pak Ade ini. Judul yang diangkat oleh Cek TV menurut saya bagus. Jadi bagaimana melahirkan pemimpin yang anti korupsi melalui pilkada. Nah, karena pilkadanya kan sudah 1.400 ya jumlahnya pilkada di provinsi, kabupaten, kota, sudah saatnya naik kelas kan gitu. Nah, di Bogor ini kan sudah berapa kali melakukan pilkada, mungkin yang sudah ketiga kalinya gitu ya, langsung dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang anti korupsi itu kan tidak bisa ujuk-ujuk gitu. Nah, dari awal seperti ini harus dijagain. Artinya apa? Calon-calon ini tidak disibukkan atau tidak dibebani dengan uang-uang tambahan yang intinya bukan political cost kan gitu. Kalau political cost jamak gitu menurut saya normal untuk membeli katakan umbul-umbul gitu ya, untuk membayar operasional begitu. Nah, itu. Tapi yang tidak jamak adalah untuk enriching gitu ya, para elit-elit dan sebagainya dimintain uang ya. Ini calon perseorangan gitu ya. Pak Ade tambah kurus kalau dimintain uang banyak kan gitu. Ternyata tidak cukup hanya 2 miliar, bisa 20, 40 miliar. Itu baru kata jadi kan gitu istilahnya. Itu berat sekali. Jadi menurut saya kalau kita mau menaikkan kelas pilkada berkualitas ya, bagaimana pilkada yang berkualitas, bagaimana menciptakan, mewujudkan pilkada yang berkeadaban gitu ya, berkeadaban. Jadi yang muncul nanti adalah pemimpin-pemimpin yang beradab gitu, yang menjadi kepala daerah itu yang punya keadaban, yang betul-betul berkualitas dan beradab tadi itu. Nah, ini yang kita harapkan, tapi kan tahapan ini ya dilalui dengan menyimpang, menghalalkan semua cara, atau memang betul-betul berkualitas lah. Ini sekarang Pak Ade sedang menapaki itu gitu ya, akan menyaksikan sendiri seperti apa kontestasinya itu. Ini betul-betul kontestasi yang semrawut gitu ya, karena ternyata tidak seperti yang ekspektasinya. Beliau kan pendidik, guru gitu ya, bukan dosen, guru itu digugu dan ditiru, madrasah pula. Bukan karena pakai peci ya madrasah. Sekarang orang-orang pakai peci. Jadi menurut saya kalau ini tidak lalu direfleksikan dalam semua tahapan oleh Pak Guru ini, menurut saya ya apa bedanya Pak Guru dengan yang lainnya itu? Lah, inilah. Kalaupun kalahlah mulia kan gitu ya. Bukan menang mulia, kalah juga mulia. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Oke, ini kita ada interaktif dari penelpon. Halo, selamat malam. Selamat. Halo. Ya, ini dengan Pak Dedi ya, dari Cibinong. Pak Dedi. Ya, silakan Pak. Apa yang ingin dikomentari? Halo, selamat malam. Saya Dedi, Mbak. Cibinong, Kabupaten Bogor, Dedi. Oh baik, wilayahnya Pak Ade nih ya. Ya. Ya, silakan Pak.
terima kasih ada calon dari perorangan yang memang berniatan untuk supaya Ya. Ya, dilanjutkan Pak. Di Kabupaten Bogor ini memang sudah 3 kali pilkada. Kelihatan dari gajah-gajah yang memang melahirkan pimpinan dikarbit dipaksakan dengan materi. Jadi saya terima kasih kepada Pak Ade Wardana yang memang harapan masyarakat Bogor hari ini supaya tidak terjadi karena seperti pemilihan bupati kemarin yang akhirnya endingnya lain, Mbak, karena mengeluarkan biaya besar dan akhirnya korupsi. Rakyat Bogor tidak mengharapkan hal itu, Mbak. Iya, langsung ke intinya Pak. Apa yang ingin disampaikan begitu? Ada calonnya di studio kami. Ya, kalau boleh saya interaktif dengan calonnya. Jadi Pak Ade Wardana datang dari kelihatannya nyantri, nyunda dan agamanya kuat. Mudah-mudahan rakyat Bogor tidak tertipu lagi seperti pilkada sebelumnya. Amin, insya Allah. Iya, ada ingin ditambahkan atau dimasukkan untuk calonnya mungkin Pak Dedi? Ya, diharapkan ke depan calon bupati yang dari Kabupaten Bogor menjalankan amanah sesuai dengan visi misinya dan sesuai apa yang dicita-citakan, sesuai harapan masyarakat kecil Bogor. Amin. Baik, terima kasih kami sudah menangkap maksud Anda Pak Dedi dari Cibinong begitu. Nah, kalau menanggapi dari Cibinong memang ternyata masyarakat juga merindukan begitu ya Pak ya, calon figur-figur yang tidak karbitan begitu. Ya, memang Kabupaten Bogor ini sudah dalam tahap sebetulnya Bogor ini kan tidak pernah merasakan dampak positif reformasi Pak Ibu Frau. Karena selama ini yang menjadi pemimpin di Kabupaten Bogor adalah muka-muka baru tetapi orang-orang lama yang selama ini berada di lingkaran kekuasaan. Nah, maka kalau Bogor ingin berubah, diharapkan adanya sebuah pemimpin baru yang memang tidak memiliki beban masa lalu begitu. Nah, jadi harapannya tadi Pak Dedi sampaikan terkait dengan bagaimana berdemokrasi yang baik, ya saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan banyak masyarakat di Kabupaten Bogor yang berpikiran sama seperti Pak Dedi begitu. Baik, kalau Ibu menanggapinya Bu, ini ada warga yang memang rindu adanya perubahan dengan tidak ada karbitan. Iya, sebagian besar kita ya kalau mau ditanya satu-satu seluruh Indonesia gitu ya, yang sudah punya hak pilih seperti itu suaranya. Pasti di radio-radio saya ikuti ya, sering kita mendengarkan ekspektasi yang luar biasa dari masyarakat hadirnya perubahan. Jadi pilkada ini sebetulnya kan adalah cara untuk mengoreksi pemerintahan yang ada. Lah koreksi tadi itu dengan munculnya calon-calon baru yang berkualitas, yang nanti mampu mengeksekusi. Jadi Pak Ade sudah tahu persis menjadi kepala daerah itu masuk ke ranah eksekutif, sehingga yang diharapkan itu adalah memang kemampuannya, kekuatannya untuk mengeksekusi. Lah eksekusi tadi itu apa yang akan dieksekusi? Tadi itu kan, programnya tentang pendidikan. Tapi kesehatan kok enggak dengar saya. Pendidikan lalu juga tentang ekonomi. Jadi bagaimana membangun ekonomi yang berdampak pada tentunya peningkatan pendidikan kualitas masyarakat kan gitu. Tentu ini yang sedang digadang-gadang oleh masyarakat Bogor mungkin ya seperti itu. Ya. Iya, kami harus mengangkat penelpon kembali. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Iya Pak, dengan siapa? Dari mana Pak? Dengan Pak Ramdan, Pak. Halo, selamat malam. Iya, dengan malam. Iya. Dengan Pak Ramdan di Kabupaten Bogor, Pemijahan. Oke, silakan Pak. Ada yang ingin disampaikan? Baik. Saya terharu melihat sosok seorang pemuda yang sangat berani untuk menghadapi masa depan dengan
dengan mengangkat martabat dan derajat Kabupaten Bogor. Iya, Bapak lanjutkan saja, volume TV-nya boleh dikecilkan mungkin Pak, biar tidak feedback. Mudah-mudahan Pak Ade Wardana ini menjadi sosok figur untuk di Kabupaten Bogor. Untuk memajukan Kabupaten Bogor. Baik. Amin. Itu saja Pak yang ingin disampaikan. Terharu ya. Ya. Masih terharu. Pak Ramlan dari Pamijahan begitu tadi ya? Iya, Kecamatan Pamijahan. Iya, sudah tertutup teleponnya? Kabupaten Bogor. Oke, terima kasih. Tampaknya Pak Ramlan bermasalah dengan jaringan begitu. Dan ini masih terharu begitu beberapa warga yang memang sempat pengen adanya terharu saja ada pengen perubahan begitu ya Pak ya? Iya, karena memang di Kabupaten Bogor saya agak terkenal sebagai guru madrasah yang mencalonkan diri menjadi bupati. Selain masih muda, nah ini yang menjadi menarik masyarakat. Mudah-mudahan bisa kita bisa berjuang lah bersama-sama sesuai dengan cita-cita Prof tadi, membangun Bogor yang betul-betul mampu mensejahterakan masyarakatnya, bermartabat, religius, kan begitu, sesuai dengan harapan kita pada umumnya sebagai warga negara di Kabupaten Bogor. Oke, kami harus jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.